Apriani dengan NIM 432210100034. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pemakaian bahasa pergaulan. Belakangan ini, penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan maya, sudah mulai mengalami penurunan dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang modern dan bukan orang daerah yang kurang modern. Tanggapan seperti ini jelas salah. Karena bahasa gaul itu antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul tentunya lebih modern, lebih maju bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa gaul di kalangan remaja sudah sangat luas dan mengkhawatirkan karena bahasa gaul yang mereka gunakan sudah tidak sopan, penggunaannya sudah tidak tahu tempat dan suasana, dengan siapa mereka berbicara. Dengan terjadinya hal ini, maka bahasa gaul sudah merusak keaslian dan kebakuan bahasa Indonesia. Di sini, tujuan penelitian pada bahasa gaul yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui struktur bahasa gaul sebagai tutur bahasa remaja di Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia sejak dahulu sampai saat ini. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa gaul? Bagaimana kita mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? 1. Struktur bahasa gaul sebagai tutur bahasa remaja di Indonesia. Pemakaian bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul diperbolehkan apabila ketika kita sedang berada pada posisi non-formal. Lebih jelasnya yaitu, kita dapat berbicara dengan akrab pada orang sebaya kita dan sudah mengenal tutur bahasa kita. Bahasa gaul harus digunakan pada orang tertentu saja, karena kebanyakan kosakata bahasa gaul sangat jauh dari etika kesopanan untuk diucapkan pada orang yang lebih tua atau yang tidak mengenal kita. Bagaimana struktur dalam pemakaian bahasa gaul? Struktur pemakaian bahasa gaul tidak terlalu jauh dari bahasa formalnya, yaitu bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa gaul remaja memiliki ciri khas seperti singkat, lincah, dan kreatif. Mengapa demikian? Karena remaja bisa menemukan bahasa gaul baru dan mulai memakainya sehingga tersebar dan muncullah kosakata baru. Yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Masuknya kosakata baru ke Indonesia membuat kita tidak mungkin mencegah atau menolak bahasa tersebut. Tetapi di sisi lain, dengan masuknya bahasa asing menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kini banyak digunakan secara sembarangan, baik ucapan maupun tulisan. Yang ketiga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Di sini saya memiliki dampak dari pemakaian bahasa gaul. Dampak positif dan negatif yang terjadi pada penggunaan bahasa gaul yaitu positifnya memiliki inovasi dalam berkomunikasi, dapat menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi, percakapan lebih leluasa dan nyaman. Sedangkan untuk nilai negatifnya yaitu tergesernya eksistensi bahasa Indonesia, kurangnya pemahaman akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sulit dimengerti oleh beberapa kalangan. Contoh bahasa gaul yang dapat saya tampilkan yaitu sabi. Itu bisa jadi dari kata bisa. TBL, takut banget loh. Itu ngetrend dari salah satu sosial media yang digandrungi oleh kalangan muda saat ini. Lalu muncul lagi kata terciduk alias tertangkap. Lalu baper, bawa perasaan. Santuy, ya itu santai aja gitu. Mantul, mantap betul. Ini kalau nggak salah dari salah satu acara TV. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia sendiri yaitu menjamunya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram. Karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Lalu peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi, bahasa gaul tidak hanya dari kontak langsung, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media cetak, misalnya
Bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, koran, cerpen, atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Dampak perkembangan zaman, di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date, dilihat dari cara bertutur kata atau dalam pemakaian bahasa. Dewasa ini munculnya bahasa gaul sangat fenomenal, terutama terlihat pada kalangan masyarakat atau remaja. Mereka ingin diakui sebagai remaja zaman sekarang yang gaul, funky, dan keren. Yang keempat, cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja. Bagaimana cara mengatasi perkembangan bahasa gaul? Tidak dapat terelak lagi untuk pemakaian bahasa gaul di dalam bermasyarakat dan bersosialisasi lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa formal. Perkembangan bahasa gaul sulit dicegah karena itu memang bahasa yang sering dipakai untuk berkomunikasi pada setiap orang tanpa memerdulikan siapa orang tersebut. Yang dapat kita lakukan adalah mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak dini, menanamkan pada diri mereka rasa cinta tanah air bagi remaja dan anak-anak, seperti diadakannya lomba karya tulis dan puisi. Lalu memiliki kemauan untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu bahasa negara sendiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.